Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, Allahumma amin. Pagi ini Ibu akan menyampaikan materi berupa binatang halal. Sebelum Bu Guru menyampaikan materi, sekarang amati hewan atau binatang yang ada di gambar ini. Coba siapa yang tahu hewan apa saja? Ya, di sini ada sapi, ada ayam, terus belalang, anjing, kambing, ikan, babi, dan di sini juga ada buaya. Nah, dari hewan-hewan tadi, Bu Guru akan menyampaikan materi yang kita akan bahas, yaitu binatang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bermacam-macam binatang di muka bumi ini. Banyak sekali ya. Binatang itu hidup di berbagai tempat. Ada yang di darat, ada pula yang di air. Bahkan ada binatang yang dapat di darat dan juga di air. Dan hal ini diciptakan untuk siapa? Kalau bukan untuk kebutuhan manusia itu sendiri, yaitu kalian semua. Nah, binatang halal itu apa? Sekarang pengertiannya. Nah, binatang halal itu adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Nah, sekarang kalau tadi sebelumnya sudah ada hewan-hewan sebelum pengertian kan? Nah, sekarang ini adalah contoh binatang halal yang tadi ada di gambar di depan ya. Binatang halal yang ada di sini di gambar ini salah satunya ada sapi, terus ada jago atau ayam, terus ada belalang, ikan, dan kambing. Ini adalah contoh-contoh binatang yang halal. Kalian bisa menyebutkan masih banyak lagi yang lainnya. Pasti bisa kan anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sekarang jenis-jenis binatang halal. Nah, yang A di sini jenis binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan. Walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri maupun sebab-sebab lainnya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 96, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum soydul bahri wa ta'amuhu mata'allakum walisayyarah wa hurrima alaikum soydul barri ma dumtum huruma wattaqullahalladzi ilaihi tuhsyarun, yang artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.
Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. Ada juga penjelasan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dan di sini adalah hadisnya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'ul hillu metatuhu. Ahrajahul arba'atu wabnu Abi Saibata wa lafdhu lahu wa sahahahu ibnu Husaimata wa Tirmidzi wa rawahu Malikun wa Syafi'iyun wa Ahmad. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan. Bangkainya pun halal, dikeluarkan oleh Imam 4 dan Ibnu Syaibah. Lafal hadis menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap sahih oleh Ibnu Husaimah dan Tirmizi, Malik, Syafi'i, dan Ahmad juga meriwayatkannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua binatang yang hidup di air tawar atau air laut hukumnya halal untuk dimakan, seperti cumi-cumi, singa laut, anjing laut, hiu, paus. Adapun binatang yang hidup di dua tempat hukumnya haram dimakan, seperti buaya dan katak. Kalau tadi sudah pembahasan tentang binatang yang hidup di air, sekarang yang B, jenis binatang ternak yang halal yang hidupnya di darat. Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syara, maka boleh dimakan dagingnya, seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci. Hal itu telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am. Hewan ternak dihalalkan bagimu. Nah, di sini khusus binatang yang hidup di darat semuanya adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dan juga melalui penyembelihan yang sah pula. Adapun untuk hewan buruan yang ditangkap oleh hewan yang sudah terlatih, asalkan melepas hewannya juga dengan menyebut asma Allah. Nah, sekarang membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal. Membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal, Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan menjaga umatnya termasuk dalam masalah makanan. Oleh karena itu, Islam kemudian mengumandangkan kepada segenap umat manusia dengan mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dari surah Al-Baqarah ayat 168 di sini Islam memanggil manusia supaya suka makan hidangan yang baik yang telah disediakan Allah, yaitu bumi lengkap dengan isinya. Jangan sampai manusia memakan yang haram atau mengharamkan yang telah dihalalkan Allah. Bagi seorang muslim, makanan bukan sekedar pengisi perut dan penyehat badan saja, sehingga diusahakan harus sehat dan bergizi, tetapi di samping itu juga harus halal, baik halal pada zat makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan Allah, dan halal pada cara mendapatkannya. Sampai di sini penjelasan dari Ibu tentang binatang halal.
Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Ibu sampaikan dan bermanfaat buat kalian. Guru akhiri ya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.